Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefina Venus dengan NIM 80 2021 008085. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan materi mengenai Fundamental Cloud Arsitektur dalam bentuk PPT. Latar belakang dari materi ini, jadi di dunia cloud computing, itu terdapat berbagai model arsitektur yang umum digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya IT. Model-model ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti penskalaan, ketersediaan, dan efisiensi biaya. Jadi, mengapa kita penting menggabungkan berbagai mekanisme pada komputasi cloud? Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada menggunakan satu jenis arsitektur. Kemudian, kombinasi ini membantu dalam mencapai fleksibilitas, skalabilitas, dan ketersediaan yang optimal. Jadi, dengan memahami berbagai arsitektur cloud, perusahaan itu dapat memilih dan mengimplementasikan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka. Jadi, kita masuk dulu ke materi yang pertama. Jadi, materi yang pertama itu adalah arsitektur distribusi beban kerja. Arsitektur distribusi beban kerja melibatkan penskalaan horizontal dengan menambahkan lebih banyak sumber daya IT. Dalam model ini, load balancer berfungsi untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi overutilization dan underutilization, sehingga kinerja sistem tetap optimal dan efisiensi sumber daya itu meningkat. Yang kedua, arsitektur pooling sumber daya. Arsitektur pooling sumber daya itu menggunakan kumpulan sumber daya IT yang identik seperti server fisik, server virtual, penyimpanan, jaringan, CPU, dan RAM. Sumber daya ini dikelola bersama untuk memastikan sinkronisasi dan efisiensi pengelolaan. Dengan polling, berbagai jenis sumber daya itu dapat digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan dan meningkatkan performa. Yang ketiga, arsitektur skalabilitas dinamis. Arsitektur skalabilitas dinamis itu memungkinkan penskalaan sumber daya secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Penskala ini dapat dilakukan secara dua. Yang pertama itu ada horizontal dan yang kedua itu ada vertikal. Nah, penskalaan yang dilakukan secara horizontal itu menambah atau mengurangi unit sumber daya. Kemudian kalau yang secara vertikal itu menambah atau mengurangi kapasitas berdasarkan sumber daya yang ada gitu. Atau melalui relokasi dinamis yang mana memindahkan beban kerja di antara sumber daya. Contohnya, sistem otomatis yang dapat memantau penggunaan layanan cloud dan melakukan penskalaan sesuai kebutuhan untuk menjaga performa. Selanjutnya, arsitektur kapasitas sumber daya elastis. Arsitektur kapasitas sumber daya elastis menyediakan server virtual dengan CPU dan RAM yang dapat disesuaikan secara dinamis. Mesin otomatis yang cerdas mengelola alokasi sumber daya berdasarkan permintaan dan penggunaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur kapasitas sumber daya secara efisien sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, arsitektur penyeimbangan beban layanan. Arsitektur penyeimbangan beban layanan fokus pada distribusi beban kerja untuk layanan cloud tertentu. Model ini melibatkan implementasi layanan cloud redundant yang diatur oleh sistem load balancing. Load balancer dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian integral dari layanan atau server, memastikan bahwa beban kerja distribusikan secara efisien untuk menjaga ketersediaan dan performa layanan. Selanjutnya arsitektur cloud atau, arsitektur cloud bursting. Jadi arsitektur cloud bursting itu memungkinkan penskalaan sumber daya IT dari lokal ke cloud secara dinamis. Sistem ini menggunakan listener, penskalaan otomatis, dan mekanisme replikasi sumber daya untuk memindahkan beban kerja ke cloud saat kapasitas lokal terlampaui. Misalnya, ketika permintaan layanan melebihi kapasitas lokal, beban kerja dapat dipindahkan ke cloud untuk mempertahankan performa yang optimal. Berikutnya, arsitektur penyediaan disk elastis. Arsitektur penyediaan disk elastis itu memungkinkan pembayaran berdasarkan penggunaan disk yang sebenarnya, bukan berdasarkan kapasitas yang dialokasikan. Teknologi provisioning digunakan untuk alokasi penyimpanan secara dinamis sesuai kebutuhan. Ini memastikan pengguna
Ruang disk yang hemat biaya dan efisien, karena pengguna hanya membayar untuk kapasitas yang mereka gunakan saja. Kemudian ada arsitektur penyimpanan redundant. Jadi arsitektur penyimpanan redundant itu memastikan ketersediaan dan keandalan data melalui redundansi. Data disimpan di beberapa lokasi penyimpanan dan direplikasikan untuk meningkatkan toleransi kesalahan. Misalnya nih, data tuh dapat disimpan di berbagai wilayah geografis untuk melindungi dari bencana lokal dan memastikan pemulihan cepat. Ini memberikan tingkat keandalan dan ketersediaan data yang tinggi bagi pengguna. Yang bisa saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan buat teman-teman yang nggak paham terkait dari ringkasan yang saya bacakan, bisa menghubungi saya secara pribadi melalui nomor WhatsApp saya. Saya akhiri dengan see you.